Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Pasca Sarjana STIAMI Jakarta, jurusan Administrasi Manajemen Publik, dengan saya Rusda Ulfa. Dan saya Dia Suryani. Di vlog kali ini kami akan bersama-sama berusaha menjelaskan materi kepemimpinan terkait untuk tugas kepemimpinan dengan dosen Bapak Dr. Taufan Maulamin. Dengan judul materi 10 dengan judul mengelola risiko. Pertama, saya akan berusaha menjelaskan terkait definisinya. Definisi mengelola risiko merupakan sebuah proses sistematik yang berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level dan seluruh personel perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga risiko tersebut berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Lalu pemahaman tentang manajemen risiko bisa diartikan menjadi beberapa arti, diantaranya manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Lalu, manajemen risiko juga diartikan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami exposure terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko juga diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen risiko, yaitu untuk mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil. Manajemen risiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi risiko. Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 utama, yaitu 1. Identifikasi risiko. Kedua, analisa dan evaluasi risiko. Ketiga, respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko tersebut. Adapun manfaat manajemen risiko. 1. Mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Kedua, memudahkan estimasi biaya. Ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Selanjutnya, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 kategori utama, yaitu manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan, menunjang secara langsung peningkatan laba. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong peningkatan public image.
Selanjutnya, resiko tinggi atau high risk dan menengah, medium secara berturut-turut diindikasikan dengan warna orange dan kuning. Risiko-risiko yang masuk dalam kuadran tinggi dan medium bersama-sama dengan risiko dengan kategori sangat tinggi merupakan risiko perusahaan yang harus menjadi pertimbangan internal audit dalam menentukan fokus dan rencana kerja internal audit. Selanjutnya, risiko rendah dan sangat rendah, low risk dan very low risk, diindikasikan dengan warna biru dan hijau. Risiko-risiko ini harus dikelola melalui tindakan pemantauan atau monitoring untuk meyakinkan dampak dan kemungkinan tetap berada di kuadran rendah dan sangat rendah atau dapat dikurangi ke tingkat minimum yang minimum secara ideal. Tahapan penentuan risk response, rencana tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk mengurangi atau membagi, menghindari, atau menerima risiko tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, diukur, maka manajemen dapat menentukan risk response-nya untuk risiko-risiko tersebut. Setiap risk response ditetapkan harus mampu membuat tingkat pengaruh dan tingkat keterjadian dari risiko yang masuk dalam rentang tingkat risiko yang dapat diterima atau risk tolerance. Selanjutnya, pemantauan dan pelaporan risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko adalah aktivitas untuk mendapatkan informasi up to date untuk mengenal risiko guna memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya, risiko pada sektor publik, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya, dan daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud atau dianggap lebih memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak dari risiko. Selanjutnya, tata kelola perusahaan yang lemah karena kontrol untuk pengawasan baik internal maupun eksternal yang masih sangat lemah dan mudah untuk dikompromikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemimpin dan kemampuan mengelola risiko. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya peduli risiko mencakup: 1. Komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Sebelum penerapan risk management kultur akan diimplementasikan, maka harus ada komitmen bersama dari para pemimpin. Pemimpin yang menjadi pendorong utama untuk memulai budaya peduli risiko. Selanjutnya, manajer-manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Berikanlah edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Lakukan kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Sesuatu menjadi kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, supaya manajemen kultur tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian, sehingga orang yang akan konsisten dalam melakukan manajemen risiko dalam aktivitasnya. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Berangkat dari kondisi tidak terlalu peduli tadi, maka perlu dilakukan 5 langkah di atas untuk menciptakan suatu risk management awareness. 5 tahapan kepedulian risiko kemudian dilakukan secara berulang-ulang sehingga
menjadi risk management habit. Risk management habit. Jika dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, maka kemudian menjadi suatu risk management kultur. Dalam proses menjadi kultur untuk kalian pengelolaan seluruh menjadi kultur untuk kaitan pengelolaan seluruh risiko dengan baik. Apa? Kurang lebih penjelasan terkait mengelola risiko dari kami berdua adalah seperti itu. Intinya berarti kita benar-benar harus memahami dulu apa risiko-risiko yang ada, mencari tahu dulu, dan kira-kira dampaknya seperti apa, tingkatan risikonya juga seperti apa, baru kita bisa untuk mengambil keputusan menghadapi risiko-risiko itu demi berlangsungnya jalannya suatu organisasi. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sampai sini aja, dan kami mohon untuk di like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.